pesan Tuhan sepanjang 6 bulan pertama ini. Dan ini menjadi persiapan untuk kita masuk ke 6 bulan kedua yang jauh lebih hebat. Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Amin saudara. Yang pertama, kita harus semakin sadar perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Bukan perbuatan kita kepada Tuhan. Kadang-kadang orang berkata begini, saya sudah ibadah, saya sudah doa pagi, saya sudah bayar perpuluhan. Kenapa saya masih punya masalah? Saudara berhenti sadar perbuatanmu kepada Tuhan. Sadarlah kalau kau bisa hidup, kau bisa memberi, kau bisa melayani, semua karena anugerah Tuhan. Ada seorang yang begitu bangga perbuatannya kepada Tuhan dan di malam sesudah perjamuan, Tuhan berkata malam ini semua kamu akan tergoncang dan dia berkata dengan sombongnya, dengan hebatnya, semua tergoncang cuman saya yang tidak akan tergoncang. Kamu semua boleh tergoncang tapi saya tidak akan tergoncang. Petrus lebih sadar perbuatannya kepada Tuhan daripada perbuatan Tuhan kepada dia. Dan apa yang terjadi Tuhan berkata sebelum ayam berkokok 3 kali, 2 kali engkau telah mengingkalku 3 kali. Saudara-saudara, berhentilah sadar perbuatanmu, mulailah sadar kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Saya beberapa waktu yang lalu ditelepon oleh om saya dan dia bilang saya perlu sesuatu, oke, saya kirim ya. Saudara-saudara sekarang Tuhan lagi membawa saya untuk menikmati berkat Tuhan dalam konsep yang berbeda, yaitu saya bukan pemilik tapi saya adalah pengurus ya. Jadi kalau ada orang kasih berkat, kirim berkat, saya tanya Tuhan, ini punya siapa? Untuk orang itu saya kirim. Tuhan, ini punya siapa? Oh ini untuk ini. Tuhan ini itu untuk kamu. Saya buka persepuluhan, saya hidup darinya. Dan saudara-saudara, ketika Tuhan berbicara untuk bantu, lalu dia bilang begini, kamu mau keripik enggak? Saya bilang, oh terserah. Kalau om mau kasih, oke. Saudara-saudara, saya tidak pernah minta dia yang menawarkan. Sesudah berapa hari kemudian telepon, keripiknya sudah dibuat, capek sih. Dia bilang, capek sih, tapi untuk orang-orang yang saya cintai. Saya melakukannya. Saya tidak balas, semakin dia sadar kebaikannya dia kepada orang lain, semakin mudah dia kecewa. Semakin saudara sadar, saya pernah tolong dia itu, saya pernah bantu dia itu, tapi sekarang saudara harus sadar perbuatan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara bisa memberi, kalau saudara bisa melayani, semua itu karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita masuki semester yang kedua ini dengan lebih sadar perbuatan Tuhan, bukan perbuatan kita. Saudara terbatas kok, saudara tidur Tuhan tidak tidur. Saudara tidak mampu Tuhan sanggup, saudara lelah Tuhan berikan kekuatan, dan penjaga Israel Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Apa itu gunung-gunung? Sesuatu yang bisa dijangkau, sesuatu yang bisa dijamah, sesuatu yang bisa dipegang, bahkan gunung tertinggi pun sudah ditaklukkan orang ya, Mount Everest atau apapun itu sudah ditaklukkan orang, tetapi pertolonganku datang daripada Tuhan, yang di luar jangkauan, yang di luar kemampuan. Sadar perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, berhenti berbicara apa yang kau lihat, berbicaralah apa yang kau percayai. Berhenti berbicara apa yang fakta, mulai berbicaralah apa yang kau percaya. Fakta sementara, yang kau lihat sementara, yang tidak kelihatan kekal. Kejadian pasal 1 menulis gelap gulita melingkupi bumi. Tuhan tidak berkata apa yang dia lihat, tapi dia berkata apa yang ingin dia lihat. Jadilah terang, dan terang pun jadi. Saudara, Thomas Alva Edison itu menderita disleksia. Disleksia itu artinya kemampuan membaca dan menulis yang kacau. Kalau baca itu bisa terbalik, baca bisa jadi cabah saudara ya. Dan sudah tahu, saya pernah cerita buat saudara ketika dia diajari membaca oleh mamanya, kenapa dia dikeluarkan dari sekolah. Ya, saya sudah cerita bagaimana sekolah memberikan surat kepada Thomas Alva Edison karena dia punya banyak masalah di sekolah. Kemudian dibawa pulang ke rumahnya, begitu mamanya membaca surat itu, mamanya menangis dan dia bertanya, mama ada berita apa kok menangis? Mau kamu dengar surat yang dibawa kirim oleh sekolah? Mau. Anakku begitu pintar sampai sekolah terasa sanggup mengajar. Guru-guru menyerah karena kemampuan yang dimiliki oleh anakku. Padahal guru-guru ada kasih keluar gara-gara dia tidak punya kemampuan belajar saudara-saudara. Dan memang sudah tahu kisahnya ketika dia menjadi penemu yang luar biasa, dia bukan cuma punya satu hak paten, ribuan hak paten. Kita bisa dapat listrik hari ini, bahkan semua sudah berkembang jadi hebat sampai LED dan sebagainya, itu karena ada Thomas Alva Edison yang pada waktu dia berhasil menemukan lampu yang menyala, maka New York Times ya, koran yang ada di sana menulis headline yang besar, setelah mengalami kegagalan sebanyak 999 kali, Thomas Alva Edison akhirnya menemukan lampu yang menyala. Saudara-saudara, dia datangi direksi atau dia datangi redaktur dan koran ini, dan besoknya koran itu terbit dengan headline yang berbeda. Setelah berhasil sebanyak 999 kali menemukan lampu yang tidak menyala, Thomas Alva Edison akhirnya menemukan lampu yang menyala. Rupanya mama berhasil mengajarkan dia soal keberhasilan, bukan soal kegagalan saudara ya, dan itu melekat dalam hidupnya. Saudara-saudara,
Ketika dia pulang membersihkan rumahnya, ketika mama sudah meninggal, maka dia menemukan surat yang pernah dia bawa ke sekolah yang tidak diizinkan dibaca oleh gurunya. Begitu dia membacanya, saudara. Anak ibu terlalu bodoh dan dia menderita disleksi, tolong cari sekolah lain atau sekolah luar biasa karena kami sudah tidak sanggup mendidik dia. Dia berlutut dan berkata, terima kasih Tuhan, ada seorang mama yang memperkatakan firman Tuhan buat saya dan saya bisa jadi. Kenapa? Karena kita bisa melihat dengan cara yang berbeda. Ketika guru memberikan dia pengumuman bahwa anaknya disleksia, mamanya melihat dengan cara yang berbeda. Ternyata anak ini punya kemampuan yang luar biasa. Yang lain lihat masalah, aduh kasihan kita mesti cari terapi. Tapi mamanya lihat tidak semua orang punya kemampuan membaca dari belakang. Berarti dia punya kemampuan yang lebih luar biasa rata-rata. Cara kita melihat berbeda. Bisa bilang amin? Saya ingat ada seorang bapak baca koran di lobi hotel dan dia baca koran terbalik. Ini koran begini, dia baca begini, saudara ya. Memang dia tidak tahu baca, cuma dia ingin tunjuk baca saja. Lalu ada waiters di hotel bilang begini, permisi Pak, Bapak baca terbalik. Dia lihat waiters dan dia pelototin. Lu pikir gampang kah baca begini, saudara ya? Padahal memang dia nggak tahu baca, saudara ya. Kamu pikir gampang kah baca begini? Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, cara kita melihat itu penting. Ini masih simpulkan ya. Cara melihat itu ada 3 cara di dalam Yohanes pasal 20. Waktu murid-murid perempuan-perempuan pergi ke kuburan pagi-pagi, mereka lapor, mayat Yesus sudah dicuri. Ini laporan yang tidak sekali valid. Kenapa? Mereka sudah dihotbahkan berulang-ulang. Kalau orang luar yang ngomong begitu oke lah. Tapi ini murid yang sudah dengar berulang-ulang. 4 kali Tuhan berkhotbah judul yang sama. Pemberitahuan pertama itu Petrus tarik Tuhan ke samping. Matius 16, jangan bicara-bicara barang itu lagi. Nyala iblis daripadamu. Padahal dia baru bilang engkau Mesias anak Allah yang hidup. Petrus, perkataanmu itu bukan dari dirimu, tetapi itu datang daripada Tuhan, dan di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Alam maut sekalipun tidak dapat menguasainya. Pak Nababan dulu waktu Menteri Agama kita Alam Syaratu Prawira Negara, itu banyak sekali sulit sekali dapat izin dan banyak gereja yang ditutup. Marahlah orang Medan. Sedangkan alam maut tidak bisa tutup apa pula alam. Ya, saudara ya. Nah, saudara ya. Dan terbukti sampai hari ini gereja tetap ada karena dibangun di atas dasar yang teguh. Ya, firman Tuhan tidak mungkin akan berakhir. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tidak akan lenyap. Kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pemberitahuan kedua, Petrus mungkin berkata, saya sudah dengar khotbah ini 2 kali. Coba tanya guru, apakah dia sudah habis bahan? Saya bisa bantu kasih judul supaya dia bisa khotbah yang lain. Pemberitahuan ketiga, mungkin Petrus tidur. Buat apa dengar khotbah yang sudah 3 kali sama? Pemberitahuan keempat, mungkin mereka tidak mau dengar lagi. Tapi pada kenyataannya, mereka lapor mayat dicuri. Padahal dia sudah bilang 4 kali, saya akan bangkit pada hari yang ketiga. Bisa bilang amin? Lalu berlarilah murid-murid ini, 2 murid ini sprinter. Murid yang mengasihi Tuhan berlari lebih cepat. Orang yang mengasihi Tuhan bangun lebih pagi, semangat lebih tinggi, berlari lebih cepat, melayani lebih hebat, saudara ya. Dia berlari lebih cepat. Murid yang dikasihi Tuhan tidak disebutkan namanya karena kita tahu murid yang dikasihi Tuhan itu sebuah gelar. Ya, Presiden itu gelar, Jokowi itu nama. Gubernur itu gelar, Lukas NMB itu nama. Murid yang dikasih itu gelar, Yohanes itu nama. Kota pohon korma itu gelar, Yeriho itu nama. Jadi Yeriho itu bergelar kota pohon korma. Lalu sampailah mereka ke kota pohon korma. Itu gelar. Kenapa? Karena di sana banyak sekali pohon korma. Saya sudah cerita buat saudara, ini review kembali saudara ya. Ketika kami pertama kali melayani di Jayapura, rumah kami selalu dibuat tempat makan. Nobel, masak. Ya, habis masak, mereka bilang enak, luar biasa. Bahkan ada yang pulang ke Bali cerita, saya makan ikan 500 ekor di rumah pendeta Nobel. Loh, ikan apa? Ikan teri ternyata saudara ya. Ikan teri kalau dibuat tepungkan 500 ekor saudara ya. Lalu begitu kami pertemuan, mereka bilang, oh ini ya pendeta Nobel yang nasinya, bubur nadonya enak, ini ya enak. Waduh, sudah saya senang, semua orang datang menyelami. Tapi 5 menit kemudian saya berpikir, apakah selama pelayanan saya hanya dikenal bubur menado yang enak? Atau ada sesuatu yang punya nilai kekekalan? Gitu. Manusia paling bersyukur, manusia paling memuji Tuhan, manusia yang paling memuliakan Tuhan. Saya rindu ada gelar itu. Coba bisik pelan-pelan di samping kiri kananmu, kau punya gelar kah belum? Murid yang dikasihi Tuhan, karena dari semua murid ini, dia yang paling dekat dengan Tuhan. Dia yang bersandar di dada Tuhan. Makanya lihat tema dari semua kitab Yohanes. Baik Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes dan Wahyu. Semua tentang kasih Tuhan.
Karena detak jantung Tuhan adalah kasih. Jadi saudara jangan percaya kalau ada pendeta yang bilang begini. Saudara, mungkin saat ini engkau lagi jaya, tapi jangan lupa Tuhan bisa ambil. Tuhan yang mana yang ambil? Kasih tidak pernah mengambil, kasih selalu memberi. Yang ambil adalah musuh. Makanya kalau kita ada dalam persoalan, adalah masalah, kita paling suka baca Ayub pasal 1. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Di pasal 42, Ayub mencabut semua perkataannya. Kenapa? Karena bukan Tuhan yang ambil. Di sorga ada sidang. Oh, bagaimana saya bisa jamah dia kalau kau berikan pagar? Oke, pagar saya angkat, tapi jangan nyawanya. Jadi yang ambil bukan Tuhan. Yang ambil itu iblis. Lalu kalau kita ada bergumul betul, memang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Untung Ayub sadar dan dia menarik semua perkataannya. Tuhan bukan pengambil, Tuhan pemberi. Kasih tidak mengambil. Yang mengambil siapa? Iblis. Nah, ini melihat pertama. Jadi begitu informasi mayat dicuri, ayat 5 dari Yohanes pasal 20 ayat yang kelima ya. Yohanes pasal 20 ayat 5 berkata, lalu murid ini menjenguk ke dalam, dia melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk. Ini melihat pertama adalah melihat biasa, blipo, bahasa Yunaninya blipo. Oh ya betul, dong bilang dicuri betul ya, kubur sekosong. Ya melihat biasa saja, melihat tidak ada dicampur dengan iman kah, atau pernah ingat firman Tuhan kah, tidak, melihat biasa. Oh iya, memang sapu lutut sudah mulai longgar-longgar karena dokter bilang ya kok seumur ya, memang biasa ini. Ini melihat biasa saudara ya, melihat biasa. Oh ya memang saya ya umur begini karena dong bilang orang Asia mulai umur 80 terkunci di dapur cari di ruang tamu gitu kira-kira saudara ya. Oh iya memang seumur. Padahal saudara tahu ingatan Musa masih bagus, matanya masih bagus, kekuatannya masih bagus, 120 tahun. Yakub di masa tuanya masih bisa mengucapkan berkat buat anak-anak Yusuf, engkau akan memanah dan tanganmu tidak pernah lelah. Terjadi semuanya, sudah bisa lihat luar biasa. Dia bisa memberkati anak-anaknya dan semua yang diucapkan terjadi. Jadi melihat pertama ini melihat biasa. Jangan lihat biasa, naik ke tingkat yang lebih tinggi namanya teoreo. Lalu Simon Petrus masuk, lalu dia melihat kain kapan ada di tanah. Kemudian ayatnya yang ke-7, kain pelu udah tergulung. Ini melihat dengan analisa, kok orang curi mayat propertinya enggak dicuri saudara ya. Kalau saudara pernah dengar kisah atau cerita, ada mayat dibongkar malam hari setelah sore hari dikuburkan. Karena mereka mencari properti yang dimiliki oleh orang yang dikuburkan. Ada galung, ada gelang, ada cincin, itu yang diambil, mayatnya nggak dicuri. Kok ini terbalik? Kain kapan itu mahal saudara. Yusuf Arimatea itu orang kaya dan pasti dia akan beli barang yang mahal. Kok ini nggak diambil? Cuma mayat yang dicuri, kok kain tidak diambil? Ini properti bisa dijual dan harganya sangat mahal. Lalu saudara-saudara, ada kain pelu yang sudah tergulung. Bisa-bisanya pencuri masih punya waktu untuk lipat-lipat saudara ya. Namanya pencuri kan nggak ada yang lipat-lipat. Habis kita bongkar rumah ini kita lipat baik-baik ya, baru kita tinggal. Nggak ada, semua dibuat berhamburan saudara-saudara ya. Jadi begitu saudara masuk, lihat, oh pencuri masuk, kenapa? Semua berhamburan. Tapi ini kok ada waktu, masih gulung-gulung, masih ada lipat-lipat. Tapi murid yang tadi pertama sekali melihat biasa, ayat 8. Ini melihat dengan firman Tuhan. Ia masuk dan ia melihat. Kemudian ia percaya. Saya berdoa saudara ada di dalam konteks yang ketiga ini. Melihat dengan percaya. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, ini gerbang pertama, gerbang melihat. Yang kedua, gerbang telinga. Lukas 18 ayatnya, Lukas 8 ayat 18. Kita lihat ya, Lukas pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-18. Tuhan berkata kepada murid-murid, perhatikan bagaimana cara kamu mendengar. Apa yang ditulis di sana, mari kita perhatikan baik-baik. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Sudah perhatikan, bukan apa yang kamu dengar, tapi cara kamu mendengar. Bukan apa yang kamu dengar, tapi cara kamu mendengar. Saya sudah ingat ketika orang berkata begini, ya. Sekarang beberapa negara sudah mulai bergabung untuk menahan laju daripada US dollar, ya. Bahkan terbentuk ada beberapa grup atau liga yang sudah mungkin pernah dengar namanya BRICS, ya. BRICS ya, BRICS itu ya, Brasil, Rusia, India, China dan South Africa, ya, BRICS itu sudah ya. Lalu ada yang bilang Indonesia mau ikut masuk, terus kalau Indonesia jadi apa? Jadi berisik katanya saudara ya.
Jadi artinya apa? Mereka ini punya MOU atau punya perjanjian kalau kita jual barang di antara kita tidak pakai lagi US dollar. Kenapa? Dia terlalu menguasai dunia. Orang main badminton di bulu tangkis Indonesia Open, kita punya rupiah bayarnya US dollar. Main di Malaysia, Malaysia punya ringgit bayarnya US dollar. Ya, bahkan dulu kita pernah dengar yang namanya petrol dolar. Itu negara-negara Timur Tengah yang jual minyaknya harus bertransaksi pakai makanya disebut petrol dolar, saudara ya. Petrol itu minyak, saudara ya. Petrol dolar. Nah, saudara mereka ingin mengurangi. Nah, sebagai hamba Tuhan saya perlu menyampaikan pandangan firman Tuhan. Apa yang kita dengar, bagaimana cara kita mendengar. Saya tidak ada di belakang Amerika, saudara ya. Tapi setiap kali saya bawa grup ke Israel, saya selalu bilang begini, tolong tukar US dollar ya, karena US dollar berlaku di Yordan, di Mesir, di Turki, di Israel, saudara ya. Tolong beli, bila perlu, saudara-saudara perlu yang kecil-kecil karena di sana toilet tidak ada yang gratis, ya. Ada yang gratis kalau di rumah makan, tapi rata-rata toilet itu berbayar, ya. $1 3 orang biasanya. Tapi kalau saudara tidak mau, $1 kencing 3 kali boleh, saudara ya. Jadi $1, jadi di sana berlaku, saudara. Mereka berebut, saya ingat saudara-saudara, ada teman beli peta Israel di Bukit Zaitun. Habis kita foto grup kan biasanya jual yang $1 satu buah, saudara ya. Yang peta ada Dome of the Rock, saudara. Dia tidak punya uang kecil, dia kasih $100. Tunggu kembali, orang itu tidak datang, akhirnya dia datang, dia kasih kembali $100, saya terjadi jual, ini ambil kopi $100, ternyata dia sudah siapkan $100 palsu. Jadi saya bilang jangan pernah belanja pakai uang besar di sini. Ini tanah suci, tapi perampok banyak di sini, saudara. Rata-rata orang Palestina, saudara ya, mereka pakai berbagai macam cara, tapi dia bilang oke, nggak apa-apa, saya ikhlaskan aja. Saya tidak akan jadi susah gara-gara $100 saya yang diambil. Itu pengalaman, banyak pengalaman. Lalu saya berbicara, bagaimana pandangan Bapak Pendeta tentang situasi ini, di mana semua orang, saya tidak punya kepentingan apa-apa dengan Amerika, lepas dari dia punya kejahatan di mana-mana, CIA dan FBI, saudara-saudara. Tapi saya tahu firman Tuhan, Kejadian pasal 12, siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Apa yang membuat dolar Amerika bisa terkenal di seluruhnya? Bukan karena ekonominya, bukan karena analisanya, tapi karena Tuhan. Satu-satunya bangsa yang masih memberkati bangsa ini adalah Israel adalah Amerika. Setiap kali ada veto yang merugikan, pasti dia akan membelanya. Bahkan Donald Trump ketika menjadi presiden mengakui Yerusalem adalah ibu kota Israel dengan cara memindahkan kedutaan besar ke Yerusalem, sementara di PBB yang diakui sebagai ibu kota Yerusalem adalah ibu kota Israel adalah Tel Aviv. Sudah baca di kitab Wahyu, lalu turunlah Yerusalem baru dari surga, bukan Tel Aviv baru dari surga, Yerusalem baru, saudara-saudara ya. Nah, sudah itu yang pertama. Lalu yang kedua, misionari dikirim kemana-mana. Negara ini sampai hari ini masih kumpul uang, gereja-gereja masih siapkan menyisikan dana untuk mengirim misionari kemana-mana. Termasuk di Papua kalau sudah pergi ke pos 7, banyak sekali misionari yang bawa pesawat, bawa ini, dan sekarang mereka harus jadi sponsor. Dulu mereka di BTP, sekarang sudah tidak, mereka harus cari sponsor. Kadang-kadang pulang dulu untuk cari sponsor, kemudian datang terbang lagi ke Papua. Makanya kenapa kita bilang, kok dulu ini pesawatnya nama Mission Aviation Fellowship, kok bisa kenapa mahal? Karena mereka sudah berdiri sendiri, mereka harus jadi, tapi sudah omong-omong mereka tetap datang, mau bawa diri, mau Injil, mau sampaikan kabar baik, saudara-saudara. Lepas dari semuanya, mereka adalah negara yang masih memberkati bangsa-bangsa. Jadi saudara, habis mereka bilang dolar Amerika tidak dipakai, malah naik, saudara ya. Saya juga bingung loh, kok bukan turun tapi malah naik? Mari kita lihat peranan Kristus, gereja dan Israel tidak pernah akan berhenti dibicarakan sampai hari ini. Makanya satu nyanyian suara khusus ditulis oleh Daud, Mazmur 122, Pray for the peace of Jerusalem. Doa sejahtera buat Yerusalem. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami telah berdiri di hadapan-Mu, hai Yerusalem, yang dibangun, kota-kota yang bersambung, lalu di bawah itu dibilang, kiranya sentosa ada di dalam purimu. Kiranya sejahtera, si orang-orang yang mencintai engkau akan mendapat sentosa. Satu khusus dari 15 nyanyian syarat ini. Makanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita gereja tidak termakan oleh politik yang keliru. Kita tahu bahwa kita adalah perjanjian Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara-saudara, tidak akan terjadi masalah ketika selama kita meninggikan Tuhan. Percayalah, resesi Tuhan bisa rubah menjadi kemenangan. Bahkan dalam satu hari Tuhan bisa rubah inflasi yang luar biasa menjadi kemenangan yang gilang gemilang. Karena Dia Tuhan yang berkuasa. Mari perkatakan firman Tuhan. Apa yang kamu dengar,
Bukan cara kamu mendengar, bukan apa yang kamu dengar. Saya dengar itu, cara saya mendengar. Nah, saya pergi ke Bovendigul, saudara ya. Bovendigul di awal bulan ini karena pelayanan gereja. Lalu kami tinggal di sebuah hotel. Pagi-pagi habis berdoa, saya keluar untuk jalan pagi. Lalu petugas hotel tanya begini, Bapak mau kemana? Saya mau jalan. Dengan mata pelotot dia seperti memberikan warning buat saya. Hati-hati Pak, kenapa? Itu Bapak lihat memang di jalan ada banyak orang yang masih pagi-pagi sudah masih. Itu SMS, sudah tahu SMS? Sisa mabuk semalam, saudara ya. Itu SMS, saudara. Hati-hati Bapak. Nah, saya memiliki cara mendengar yang berbeda. Dia mungkin bersimpati buat saya dan dia mungkin berbicara supaya keamanan saya bisa terjamin. Kamu tinggal di hotel ini jangan terjadi apa-apa. Jadi dia kasih warning, jangan jalan Pak. Tapi saya mendengar dengan cara yang berbeda. Ini bukan ancaman, ini lahan penginjilan. Dan dia lontun saya. Ini Bapak ini mau jadi apa? Dong mau hajar dia nih kira-kira. Oh dong mau palang dia ini. Dan kami berbicara. Saya bertanya, Ipar kenapa kau begini? Dan kita saling mendoakan. Buat saya itu lahan, buat dia itu ancaman. Cara kita mendengar. Amin. Udah Israel habis, sudah dikepung, sebentar lagi dia akan mati. Waktu Daniel dimasukkan di dalam gua singa, teman-teman yang buat peraturan itu mungkin tos, dia sudah lewat, sudah selesai. Ayo kita buang undi siapa yang ganti posisi dia ya. Keliru. Cara Daniel mendengar berbeda. Siapa yang dalam 30 hari ini yang menyampaikan permohonan kepada yang lain akan dimasukkan ke dalam goa singa. Cara dia mendengar berbeda. Dia menghadap ke Yerusalem 3 kali sehari dan dia berdoa. Saya berdoa hari ini cara saudara mendengar akan diselaraskan dengan firman Tuhan. Bukan dengan pendapat ahli ekonomi. Seperti yang dikatakan kepada Elisa ketika Raja Ben-Hadad mengepung Israel. Dengar ya, sekalipun Tuhan buka tingkap-tingkap langit, karena Elisa berkata, besok waktu seperti begini, secupak gandum terbaik akan cuma harga tukang parkir di Jayapura. Dan dia berkata, sekalipun Tuhan buka tingkap-tingkap langit, hal itu tidak mungkin terjadi. Elisa berkata, kamu hanya melihat saja, tapi tidak akan menikmati. Cara kita mendengar menentukan kemenangan yang luar biasa. Ketika ibu itu divonis, ibu ada breast cancer di payudara kiri dan ini pagi hari, tolong nanti datang sore hari kita akan mamogram untuk pastikan ini stadium berapa. Antara pagi dan sore itu sebelum dia datang untuk mamogram, dia punya cara mendengar diselaraskan dengan firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 17, sebagaimana Kristus di muka bumi, demikianlah juga kita. Lalu dia tulis di catatan medis itu, apakah, dia bukan kurang ajar saudara, apakah Kristus punya breast cancer? Cara mendengar, bukan apa yang kita dengar. Sore hari dokter minta maaf karena dia cek lama sekali, dia bilang saya minta maaf itu tadi pagi saya komputer error atau kok alami mujizat. Karena saya sudah cari-cari ini, itu barang sutra ada. Karena cara kita mendengar. Bisa bilang amin. Jadi mulai berhenti berbicara masalahmu. Masalah ada expire-nya. Mulailah berbicara tentang kebaikan Tuhan. Saya dengar tadi, perhatikan cara kamu mendengar. Bukan apa yang kita dengar. Habis ibadah ini, ada banyak hal yang akan saudara dengar. Bisa dari orang yang paling dekat. Bisa dari orang yang paling saudara kasihi. Tapi cara kita mendengar itu menentukan kemenangan yang gilang gemilang. Dom bilang kotra laku, kotra baik, nggak apa-apa. Biar terlaku tapi saya tetap dibicarakan di mana-mana, sedikit terkenal lah gitu. Cara kita mendengar menentukan. Siapa yang bilang? Oh nanti, cara kita mendengar, bukan apa yang kita dengar. Cara kita mendengar. Ini firman Tuhan, bukan pendeta Nobel punya ayat, bukan ya. Ini firman Tuhan yang bilang, saudara. Jadi sudah bisa lihat ada 2 gerbang yang perlu kita jaga. Yang pertama gerbang telinga, cara mendengar. Yang kedua apa yang kita lihat. Amsal pasal 4. My son, give attention to my word, telinga. My son, anakku, beri perhatian kepada perkataanku.
Nah kalau perkataan itu berarti audio, bunyi ya. Kalau perkataan itu berarti bunyi, betul ke tidak? Nah kalau audio atau bunyi itu telinga yang punya peran. Ketika didengar bahwa itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Cara mendengar. Murid-murid cara melihat, karena setiap pengemis kalau berteriak pasti identik dengan sumbangan. Makanya di Papua ini semua kantor ditulis tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun, gara-gara pendeta kalau pegang map pasti proposal. Padahal bisa saja undangan KKR. Tapi karena ini sudah jadi lumrah, semua pendeta yang pegang map proposal. Bilang Bapak tidak ada ya. Kenapa? Karena setiap pengemis kalau berseru pasti identik dengan uang. Tapi mereka salah menilai. Bartimeus bukan minta uang. Makanya saya tahu cara Bartimeus mendengar benar. Stop, diam. Kalau urusan uang saya yang pegang uang. Jangan panggil-panggil Yesus. Cara dia mendengar. Semakin keras dia berseru. Coba kalau dia cara dengar salah. Saya minta uang ya, kau jangan praduga kau ini murid-murid baru, masa duga orang kayak begitu. Saya terasangka kau melayani, masa kau bikin prasangka ke saya ini bukan minta uang nih. Tuhan jalan terus, dia tertinggal. Tapi dia tahu cara untuk mendengar. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan sendiri yang suruh panggil dia. Orang-orang yang menghalangi kita bisa dirubah Tuhan menjadi orang-orang yang mempromosi kita. Kalau cara kita mendengar benar. Itu yang tadi marah-marah dia toh. Stop, jangan bicara-bicara ya. Kuatkan hatimu, dia memanggil engkau. Bartimeus bilang, ini suara yang sama tadi nih yang marah-marah kok sekarang nih. Ini kan dia punya pendengaran kan kuat, orang buta itu kan pendengarannya kuat. Ini suara yang tadi saya dengar sama ini yang marah-marah saya kok sekarang kenapa dia jadi orang yang begitu baik. Tuhan bisa mengubah orang yang menghalangi saudara menjadi orang yang mempromosi saudara. Pak, tiap kali saya masuk di kantor itu dong halangi Pak. Aduh, berarti kalau tanda tangan itu dong halangi. Dengarkan cara kita mendengar saudara. Bukan apa yang kita dengar, tapi cara kita mendengar. Amin. Kau tamat sudah, kau selesai sudah, kau semua habis sudah. Besok tinggal putusan, tinggal vonis, kau habis. Cara kita mendengar, bukan apa yang kita dengar. Amin. Coba senggol pelan-pelan, kau sudah dengar itu. Bartimeus pernah disalah mengerti oleh orang, tapi dia tahu cara mendengar yang benar. Stop, diam. Dia tahu cara mendengar, bukan apa yang dia dengar. Semakin keras ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan akhirnya Tuhan bilang, panggil dia. Kuatkan hatimu. Guru memanggil engkau. Luar biasa. Ada Bartimeus di sini yang mulai kecewa gara-gara teman dekat halangi saudara. Ganti cara saudara mendengar. My son, give attention to my word. Ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Amsal 4 ya. Amsal 4. Saya tadi ngomong dalam bahasa Inggris. Perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ini cara kita mendengar, bukan apa yang kita dengar. Cara kita mendengar diselaraskan dengan firman Tuhan. Walaupun orang menduga salah, walaupun orang mencurigai kita, jangan-jangan dia ini, jangan-jangan ini. Tetap saudara menyembah Tuhan, tetap saudara panggil Tuhan. Haleluya. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Saya mau tanya, jam saudara nonton TikTok 1 minggu dengan jam saudara nonton firman Tuhan, banyakkan yang mana saudara ya? Kadang-kadang istri bilang begini, Pak jalan-jalan dong, kemana? Ya ke Holla, oke. Pergi ke mobil Star. Begitu istri duduk di sebelah, dia bukan lihat jembatan merah, lihat TikTok terus. Loh kok ini ajak jalan-jalan, lebih baik nonton di rumah saja. Daripada, coba bilang kiri kanan, saya kenal orang itu saudara. Dia ajak jalan-jalan tapi bukan pemandangan yang dia lihat. Coba kau lihat pemandangan tiba-tiba jadi lagu. Bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau. Saya kadang-kadang bilang, istri saya bilang begini, ayo kita jalan-jalan di rumah. Oh ya, mau kemana? Ke Hall Tekan, ke Jembatan Merah.
Begitu duduk di mobil, TikTok terus habis bilang, ini dia ajak jalan-jalan kan. Tapi kok jam bilang dia kan dia belum ada saudara ya. Dia ada nonton nih, dia ada nonton saudara. Ini saya ajak jalan baru. Perhatikanlah perkataanku. Kalau TikTok firman Tuhan oke lah saudara ya. Tapi TikTok yang makan satu ember. Nonton sampai habis. Ada tuh TikTok yang orang makan berapa piring tuh. Saya bilang, ku ini. Perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanmu. Ini gerbang yang pertama. Yang kedua, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Apa yang kamu dengar, cara kamu mendengar, dan apa yang kamu lihat. Dua gerbang ini perlu kita jaga untuk kita mengalami revival yang luar biasa di 6 bulan yang kedua, 2023 ini. Bulan depan kita sudah di bulan Juli. Ya, bulan pertama untuk semester kedua. Triwulan 3 bulan, kuartal 4 bulan, semester 6 bulan. Jadi nanti pulang di rumah, kau bilang sama Merry Christmas yang belum kas turun, sahas terkas turun kau, somo Natal soalnya sudah. Langsung dihiasi lagi sudah sekarang ya. Ayat tadi 21, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Jadi ada pertama telinga, yang kedua mata. Ayatnya yang ke-22, karena itulah yang menjadi kehidupan. Bartimeus mendapatkan kehidupan yang baru. Daniel mendapatkan promosi yang baru. Dia mendapatkan promosi lebih tinggi lagi sesudah Gua Singa. Karena cara dia mendengar benar. Saya tetap menyembah Tuhan. Walaupun kau kasih peraturan itu, saya tetap menyembah Tuhan. Walaupun saya terancam Mordekai tetap pilih, saya tetap tidak mau menyembah manusia. Saya mau menyembah Tuhan. Dan Tuhan bisa buat perkara yang luar biasa. Di akhir cerita, semua kekayaan Haman dialihkan kepada Mordekai untuk mengurusnya. Bahkan semua kuasa diserahkan kepada Mordekai. Kau bikin apa saja, capsu ada di kau atur saja. Undang-undang pun Mordekai yang bikin, saudara ya. Bisa lihat itu. Kenapa? Cara mendengar. Dan matanya tetap melihat. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Saya percaya rumah tangga yang tidak ada kehidupan akan ada kehidupan kalau cara kita mendengar benar. Kalau cara melihat kita benar. Ini anak ini kayaknya tak bisa bertumbuh, ini bodoh sekali. Saya suruh ajar 2 tambah 3 masih salah terus, kemarin benar, hari ini salah terus. Cara kita melihat. Ucapkan berkat. Saya ini orang yang paling tidak bisa berhafal, paling tidak bisa menghafal. Kalau soal hafal-hafalan, saya lebih suka tidak masuk sekolah. Kenapa? Saya paling lemah. Sejarah, geografi, dulu civic, sudah, aduh, paling lemah. Tapi di mana kelemahan saya? Di situ kasih karunia Tuhan melimpah. Haleluya. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh. And health for all the flesh. Kesembuhan bagi seluruh tubuh. Semua medisin tidak berguna bagi seluruh tubuh. Makanya kalau sudah sakit kepala pergi ke dokter, dokter akan bilang begini. Makan dulu ya, baru minum ini obat. Kenapa? Obat sakit kepala itu tidak berguna untuk mah, saudara. Hanya untuk kepala, saudara. Makanya kita perlu baca yang namanya kontraindikasi. Habis beli obat, alergi penisilin jangan, alergi ini jangan. Memang ada tanda-tanda kalau minum obat ini akan bentol-bentol, tapi itu cuma sementara saja. Semua medisin tidak berguna bagi seluruh tubuh, tapi firman Tuhan, all the flesh, seluruh tubuh. Tidak ada side effect, tidak ada efek sampingan, seluruh tubuh. Dan ibu ini yang tulis ketika dia mendengar bahwa dia punya breast cancer. Apakah Kristus punya breast cancer? Saudara-saudara, dia mengalami mujizat yang luar biasa karena itu akan menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuhnya. Haleluya. Seperti yang saya sebutkan tadi, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Keberanian percaya itu apa? Berani percaya Kristus mengasihi kita, berani percaya bahwa saya sangat dikasihi oleh Tuhan. Pada waktu hari penghakiman tadi, dokter vonis engkau cancer, dokter vonis engkau punya masalah, kita punya keberanian percaya. 1 Yohanes 4 ayat 17, coba ditayangkan. Kita punya keberanian percaya pada waktu penghakiman. Penghakiman itu bisa saja vonis yang dijatuhkan karena engkau menderita
kita sesuatu, karena engkau punya disleksia dan sebagainya, karena anak-anakmu punya kelainan, kita punya keberanian percaya. Coba 1 Yohanes 4 ayat 17, ya, pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, Kristus, demikian kita juga ada dalam dunia ini. Kristus tidak punya disleksia, kita juga tidak punya. Kristus tidak punya breast cancer, kita juga tidak punya. Dan Tuhan tidak pernah merehabilitasi, Tuhan selalu mencipta yang baru. Naaman bukan direhabilitasi kulitnya, diciptakan yang baru. Kalau rehabilitasi yang lama ditutup, saudara-saudara, ya, itu rehab. Tapi kalau ciptakan yang baru, ini dibocopot semua, ditempel yang baru. Tuhan tidak pernah rehabilitasi, tapi Tuhan cipta yang baru. Amin. Jadi kalau kau puji Tuhan saya disembuhkan, lalu tiba-tiba ada gejala muncul, jangan-jangan dia sudah balik lagi ini. Tidak, Tuhan tidak pernah. Cara kita mendengar, bukan apa yang kita dengar. Amin. Nanti kalau ada gejala-gejala ini berarti kau penyakit itu belum sembuh. Kalau dalam 3 hari tidak ada, berarti sudah sembuh. Cara kita mendengar, mau dia datangkah, tidakkah, saya percaya firman Tuhan. Saya sudah disembuhkan. Itu menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Amin. Mari kita minta firman Tuhan menjaga semuanya ini. Ketika saudara tabrak kucing, di Jawa akan sial, di Manado haleluya saudara ya. Karena cara mendengar berbeda saudara ya. Cara mendengar berbeda. Betul ke tidak? Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak bangun di atas apa kata orang. Memang apa yang kita percayai itulah yang akan mendatangi kita. Tapi hari ini kita percaya firman Tuhan, supaya kehidupan yang akan itu akan menjadi kehidupan bagi hidup. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. 2 hal ini akan menjadi bagi saudara. Kehidupan dan kesembuhan. Tuhan memberkati, yang diberkati dari firman Tuhan katakan amin. Gerbang kita telah diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Gerbang mata kita, gerbang telinga kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Cara kita mendengar bukan apa yang kita dengar. Kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa, yang luar biasa. Mari bangkit berdiri bersama-sama dan kita berikan pujian kepada Tuhan. Kita berikan ucapan syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kalau kita ada semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat, tercengangku dibuat-Mu. Ku kagum pada, tak ada hal di hidupku, tak ada hal yang luput darimu, yang luput dari. Kau indah, Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan. Engkau pun mengasihiku, Engkau pun mengasihiku.
perbuatan Tuhan dalam hidupmu, kalau engkau bisa melayani, kalau engkau bisa memberi, kalau engkau bisa bekerja, semua karena anugerah Tuhan.